Gadis yang sedang tertidur ini terkejut ketika ayah temannya membangunkan. Pria ini menyuruh si gadis pindah tidur di kamar saja. Sang gadis pun tak menjawab dan membuat pria ini bertanya-tanya. Di sini sang gadis bersedih karena hidup sebatang kara dan menumpang di tempat orang lain. Lalu dia merasa malu telah merepotkan tinggal di rumah temannya ini. Kemudian si pria menghibur anak temannya agar tidak bersedih lagi, seraya mengatakan anggap saja keluarga sendiri. Sampai kata-kata itu membuat Aci senang hingga mereka berpelukan layaknya seorang anak dan bapak. Tak lama dari itu datanglah Molly, anak kandung pria ini. Dia menangis menghampiri sang ayah mengatakan jika ibunya sudah tiada. Dokter bilang ibu mengalami komplikasi hingga sangat sulit untuk bertahan hidup dan mereka pun menangis terseduh-seduh seraya berpelukan. Beberapa hari setelah kepergian sang ibu, anak dan bapak ini masih terlihat murung seakan dunia tak berarti lagi. Untungnya ada Aci yang mengerti kesedihan mereka sekarang. Jadi dia mencoba mencairkan suasana untuk mengalihkan kesedihan mereka. Dia pun menyiapkan makanan untuk teman dan ayahnya dengan begitu bersemangat dan penuh kegembiraan. Dia tidak ingin keluarga yang sudah baik padanya merasakan kesedihan seperti yang pernah dia rasakan dahulu. Pada kesempatan inilah dia membangun sebuah keluarga kecil yang bahagia, walau tidak ada hubungan darah sekalipun. Dan beberapa tahun berlalu, hubungan mereka masih terlihat baik bagai keluarga cemara yang diidam-idamkan setiap keluarga. Molly sangat berterima kasih dengan kehadiran Aci yang bisa mewarnai keluarganya setelah kepergian sang ibu. Namun semua perlahan berubah sejak Aci sudah mulai bekerja. Pria yang sudah dianggap ayahnya sendiri ini tidak suka jika Aci dekat dengan pria lain. Bahkan dia tak segan-segan mengungkapkan ketidaksetujuannya jika Aci berhubungan dengan pemuda itu. Lantas hal tersebut membuat pemuda ini kecewa dan langsung pergi meninggalkan rumah ini. Aci yang tidak mengerti apa yang ayah angkatnya ini lakukan juga canggung untuk mengutarakan kekesalannya saat ini. Dia teringat begitu banyak jasa pria ini di dalam hidupnya. Mau tahu kelanjutannya? Cuy, saksikan next part ya. Ini memikirkan ayah angkatnya yang marah ketika dia membawa seorang pacar ke rumah tadi siang hingga membuat dia tidak bisa tidur sekarang. Terlebih lagi si ayah angkat adalah duda tajir yang masih single sejak kematian sang istri. Seketika sang gadis menepi semua pikiran anehnya mengingat ayah angkatnya adalah ayah dari temannya sendiri yang mana sudah bersedia menampungnya sebagai keluarga karena hidup sebatang kara. Tak lama dari itu sang ayah masuk ke dalam kamar Aci. Dia memanggil-manggil Aci namun tidak ada jawaban karena Aci sudah tertidur dengan pulas. Lalu sang ayah angkat mencoba mendekatinya. Tujuan dia ke sini tak lain untuk meminta maaf atas kejadian tadi siang yang membuat pacar Aci pergi meninggalkannya. Namun ada kabar yang mengejutkan ketika sang ayah angkat mengungkapkan perasaannya pada anak angkatnya sendiri. Setelah itu pria ini keluar dari kamar Aci karena tidak ingin mengganggu tidurnya. Dan setelah sang ayah angkat keluar, tiba-tiba saja Aci membuka matanya lalu tersenyum bahagia. Beberapa hari kemudian keluarga kecil ini berkumpul di dapur untuk sarapan bersama. Kebetulan hari ini sang ayahlah yang memasak mengingat dua anak gadisnya habis lembur bekerja. Mereka berdua mengucapkan terima kasih pada ayah telah bersedia membantu masak makanan di saat anak-anaknya tidak bisa. Entah bergurau atau bagaimana, Molly mengatakan jika Aci menjadi istri ayah maka dia tidak akan lagi pergi bekerja dan bisa fokus mengurus rumah tangga. Dan ayah juga bisa fokus dengan usaha ayah sekarang. Lalu Molly meraih tangan Aci serta sang ayah untuk kemudian disatukan. Mereka pun menyambut baik apa yang Molly lakukan seakan saling menyetujui apa yang telah Molly katakan barusan. Kini tibalah malam di mana Aci berulang tahun. Molly dan sang ayah sengaja membuat kejutan untuk Aci yang baru pulang dari luar. Dia pun senang dan memeluk Molly sahabatnya yang sudah begitu berjasa dalam kehidupannya. Kemudian Molly mengatakan ini adalah ide ayah. Dari pagi sang ayah sudah menyiapkannya. Setelah itu Molly mendapat telepon dari temannya untuk janji temu malam ini. Dan tinggallah sang ayah angkat dan anak angkat ini berdua di rumah. Mau tahu kelanjutannya? Kuis saksikan next part ya. Gadis ini mendapat sekuntum mawar merah dari ayah tirinya yang mulai menaruh hati padanya. Lalu mereka berdua berdansa untuk merayakan hari lahir sang gadis. Seraya berdansa, gadis ini mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas apa yang sudah ayah angkatnya berikan selama ini. Kemudian sang ayah angkat mengungkapkan secara langsung perasaannya pada Aci yang seketika membuat Aci terkejut dan tidak menyangka. Sementara sang ayah menjelaskan jika perasaan itu sudah tumbuh sejak beberapa bulan dari kepergian sang istri, di mana Aci terlihat seperti sosok pengganti istrinya yang ceria selalu menghangatkan suasana. Mulanya Aci meragukan untuk melanjutkan hubungan ini walau dia juga memiliki rasa yang sama mengingat hubungannya dengan anak sang ayah angkat adalah teman dekat seperti saudara. Kenangan masa sekolah pun terlintas lagi saat Molly diganggu oleh teman-teman jahil.
Dengan keberaniannya, Aci menegur gadis jahil itu. Sampai-sampai mereka adu mulut karena Aci sudah berani memihak pada Molly yang saat itu sangat culun hingga banyak dipermainkan teman-temannya. Hanya Aci lah yang mau berteman dan menjadi sosok pelindung bagi Molly. Karena itulah Molly mengajak Aci tinggal di rumahnya. Dia juga teringat saat dimana pertama kali dirinya tinggal di rumah ini, lalu melihat keharmonisan keluarga temannya itu. Ayah angkatnya juga sering memberi sebuket bunga untuk sang istri sebagai bentuk kasih sayang dan terima kasihnya dalam mengurus rumah tangga mereka. Apalagi saat itu Aci disambut dengan begitu baik, diajak makan bersama sebelum pergi sekolah. Dari sinilah pertama kalinya Aci merasakan kehangatan keluarga yang tak akan pernah dia lupakan. Kemudian Aci mengungkapkan semua kegelisahan di hatinya. Dia merasa berdosa pada ibu angkat yang telah tiada jika menerima cinta sang ayah angkat. Namun di sisi lain dia juga tidak bisa menahan gejolak cinta yang dia rasakan terhadap ayah angkatnya itu. Terlebih lagi mereka yang tinggal bersama dalam satu atap pasti akan sulit mengabaikan perasaan. Singkat cerita, Aci menerima pinangan dari ayah angkatnya sendiri. Kemudian mereka pun berpelukan dengan penuh cinta. Untuk sementara mereka sepakat tidak memberitahu Molly tentang hubungan mereka hingga waktu yang ditentukan. Mau tahu kelanjutannya? Kuy saksikan next part ya. Ayah dan anak angkat ini ketahuan sedang memadu kasih oleh anak kandungnya sendiri. Molly pun terkejut tak menyangka melihat kejadian tersebut. Seketika dia marah dan menghancurkan semua barang di rumah ini. Teriakan histeris Molly membuat dua sejoli ini cemas dan berupaya untuk menenangkan hati Molly. Namun tampaknya Molly begitu syok hingga tak menghiraukan ayah serta teman yang telah dianggap saudara itu. Dia lalu meluapkan semua kekecewaannya dan menuding Aci tidak tahu malu mengencani ayah angkatnya sendiri. Apa kau tidak ingat kebaikan ibuku yang selalu dia berikan padamu? Tanya Molly lirih. Karena begitu sakit hatinya, Molly bahkan tidak membiarkan Aci menyelesaikan penjelasannya. Dia hanya ingin memaki teman dekatnya itu dan pada akhirnya mengusir dia keluar dari rumah ini sekarang juga. Aci yang hanya orang datangan di rumah ini tak mampu memohon agar tetap tinggal di sini. Terlebih sang ayah angkat yang hanya diam menangis tanpa menahan kepergian Aci dari rumah ini. Beberapa tahun semenjak kejadian memilukan tersebut, Molly sengaja menemui Aci yang kini sudah sukses menjadi wanita karir di sebuah perusahaan ternama di kota. Molly pun menanyakan bagaimana kabar Aci sekarang. Namun agaknya Aci sudah tidak sudi lagi berbicara dengan teman dekatnya itu yang dulu mengusirnya. Kemudian Molly mengakui kesalahan yang terbilang sangat egois kala itu hingga membuat Aci menderita sementara. Dan tujuan Molly menemui Aci adalah untuk memintanya pulang melihat sang ayah yang sedang sakit parah. Dia memohon dengan segala kerendahan hatinya agar Aci berkenan datang menjenguk ayah. Singkat cerita, Aci sudah berada di samping sang ayah angkat yang pernah dia cintai itu. Keadaan di sini sangat berbeda dari biasanya setelah sekian lama Aci meninggalkan rumah. Suasana ceria dan menggembirakan sudah tak terlihat lagi. Hanya tersisa kesedihan yang tergambar di wajah sang ayah angkat. Di sini ayah meminta maaf atas kesalahannya dahulu juga dengan apa yang sudah dilakukan Molly terhadapnya. Seakan memiliki firasat tak baik, sang ayah meminta Aci untuk menjaga Molly nanti. Molly pun menangis terseduh-seduh mendengar permintaan terakhir sang ayah. Aci masih berharap jika ayahnya itu bisa bertahan setidaknya melihat Molly menikah. Kemudian Molly dan Aci pun berpelukan dan sudah saling memaafkan hingga sang